Saya kira ini erat kaitannya dengan ditangkapnya Bambang Tri dan dijadikannya tersangka Suginur. Karena nanti setelah kejadian itu baru kemudian cuitan-cuitannya itu dihapus. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Banyak orang yang mempertanyakan kemana Dokter Tipa hari ini. Terlebih setelah cuitannya di media sosial, dia hapus semua yang terkait dengan tuduhan kejinya terhadap Presiden kita tentang ijazah palsu. Apa yang dilakukan Dokter Tipa ini sontak membuat netizen mencari dia dan membahas Dokter Tipa secara terus-menerus sebagai orang yang juga sangat layak untuk dijadikan tersangka sebagai penyebar ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Dan saya kira ini erat kaitannya dengan ditangkapnya Bambang Tri dan dijadikannya tersangka Suginur. Karena nanti setelah kejadian itu baru kemudian cuitan-cuitannya itu dihapus. Tetapi Dokter Tipa lupa bahwa apapun yang telah dicuitkan di media sosial, netizen itu terlalu cerdas, sehingga pasti dia akan menyimpang seluruh dokumen itu. Pasti dia screenshot dan dia simpang sebagai bukti bahwa Dokter Tipa pernah mencuitkan hal tersebut di media sosial. Jadi tidak ada gunanya. Dan atas ulah Dokter Tipa sendiri, lalu kemudian banyak netizen yang justru membongkar dan menggali informasi siapa Dokter Tipa ini. Akhirnya kemudian salah satu perguruan tinggi yang pernah ditempati Dokter Tipa, ada orang yang mengenalnya dan mengatakan bahwa gelar doktornya itu dipertanyakan dan dianggap tidak sah alias palsu. Jadi ternyata Dokter Tipa ini yang palsu gelarnya. Nah, itulah kejadiannya kalau kita usil. Pasti orang juga akan mengusili kita. Itulah ya kejadiannya yang menimpa Dokter Tipa ini. Nah, hasilnya apa hari ini? Netizen memberi gelar baru terhadap Dokter Tipa dengan menyebutnya Dokter Tipu. Kan kasihan. Pelajaran pentingnya saya kira adalah bagaimana orang bermedia sosial itu betul-betul mengatur ritmenya supaya tidak menjadi tempat untuk menghamburkan hal-hal yang sifatnya hoax. Apalagi kalau media sosial dijadikan tempat untuk menyalurkan kebencian ke orang. Saya kira itu sudah bukan tempatnya di situ. Dan kita minta kepolisian, tentu saja siapapun yang terlibat di dalam proses penyebaran informasi hoax tentang simbol negara kita, Pak Jokowi, ya mestinya ditindak tegas. Siapapun orangnya. Karena saya kira selain Dokter Tipa, ada lagi yang lain. Seperti Refli Harun juga sempat mengundang, memberikan panggung terhadap Bambang Tri. Ini juga harusnya dipanggil oleh pihak kepolisian, dimintai keterangannya. Sehingga betul-betul proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu fair.
Karena itu kita berharap ke depan ini seluruh orang berhati-hati dalam bermedia sosial, siapapun dia, siapapun dia. Jangan karena dasar kebencian lalu seenak bedulnya mencuit dan pada akhirnya juga ternyata pengecut. Nah, orang yang menghapus cuitannya itu ya pasti pengecut, dan itu bertanda bahwa dia sudah takut untuk dikerangkeng oleh pihak kepolisian. Apalagi setelah Bambang Tri ini ditangkap dan Sugi Nur dijadikan tersangka. Dan mudah-mudahan kita kawal terus kasus ini. Tidak boleh kita biarkan siapapun yang mengganggu negara kesatuan Indonesia dengan selalu menyebar berita-berita hoax, sehingga stabilitas bangsa kita terus-terus goyah seperti yang terjadi sampai hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau